Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sari Septia Lesmana dari jurusan Teknik Matematika kelas 2A dengan NIM 210 810 5010. Saya di sini akan membaca, menerjemahkan, menjelaskan dan juga memaparkan ilmu nahwunya dari materi ke-29 Kitab Ta'lim Ta'lim. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Syekhul Imamul Ajallul Ustadzu Burhanuddini rahimahullahu, yang artinya dan adalah guru pemimpin yang mulia Ustadz Burhanuddin, semoga Allah merahmatinya. Dijelaskan bahwa ada seorang guru, yaitu seorang pemimpin yang sangat mulia yang bernama Syekh Burhanuddin. Selanjutnya, yaqulu kana thalabatul ilmi fi zamanil awwali yufawwiduna umurahum fit ta'alumi ila ustadzihim fakanu yasiluna ila maqasidihim wa muradihim, yang artinya berkata adalah para pencari ilmu pada masa pertama mereka menyerahkan urusan-urusan mereka mengenai belajar kepada ustadz-ustadz mereka, maka jadilah mereka sampai kepada tujuan-tujuan mereka dan keinginan-keinginan mereka. Maksudnya dijelaskan bahwa Syekh Burhanuddin ini berkata bahwa pada zaman dahulu itu para pencari ilmu atau para santri ini menyerahkan agar persoalan mengajinya itu kepada guru mereka sampai mereka berhasil meraih tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Selanjutnya, wal ana yakhtaruna bi anfusihim fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi, yang artinya dan adapun sekarang mereka memilih dengan diri mereka, maka tidak berhasil tujuan-tujuan mereka dari ilmu dan pemahaman. Dijelaskan bahwa berbeda dengan sekarang, para murid yang sekarang ini selalu memilih pengajiannya sendiri, sehingga ini berakibat mereka tidak berhasil meraih ilmu yang dicita-citakannya. Selanjutnya, wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada abi kitabis sholati ala Muhammad bin al-Hasani, yang artinya dan adalah dihikayatkan bahwa Muhammad bin Ismail Bukhari, semoga Allah merahmatinya, beliau telah memulai dengan pelajaran kitab sholat kepada Muhammad bin Hasan, yang dijelaskan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini memulai mengaji dari bab sholat di hadapan gurunya, yaitu Muhammad bin al-Hasan. Selanjutnya, faqala lahu Muhammadun rahimahullahu ta'ala idhab wa ta'allam ilmal hadisi lima ra'a anna dzalika ilma ayyaku bi tabi'ihi wa talaba ilmal hadisi fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadisi, yang artinya maka berkata Muhammad bin Hasan kepada Muhammad bin Ismail Bukhari, semoga merahmati Allah kepadanya, pergilah kamu dan belajarlah kamu tentang ilmu hadis, karena dia memandang bahwasannya ilmu itu lebih pantas sesuai dengan watak Imam Bukhari, dan mencari Bukhari kepada ilmu hadis, maka jadilah ilmu hadis sebagai pendahulu pada semua imam hadis. Maksudnya ini dijelaskan bahwa gurunya itu yaitu Muhammad bin al-Hasan ini berkata, pergilah dan belajarlah ilmu hadis, dan gurunya berkata seperti itu dikarenakan gurunya yaitu Muhammad bin al-Hasan mengetahui tabiat dan kecenderungan dari Imam Bukhari, dan dia pun yaitu Muhammad bin Ismail menuntut ilmu hadis, dan akhirnya dia menjadi pelopor dari seluruh imam ahli hadis. Selanjutnya, pengertian dari fi'il. Fi'il ini adalah bentuk dari kata kerja yang berguna untuk menunjukkan suatu peristiwa atau pekerjaan pada waktu tertentu, yakni waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Letak fi'il dalam kalimat ini dapat menentukan jenis kalimat itu sendiri. Apabila diletakkan di awal kalimat atau mendahului isim, kalimat itu dinamakan dengan kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Sebaliknya, apabila fi'il terletak sesudah isim, kalimat itu disebut dengan kalimat nominal atau jumlah isimiyah. Selanjutnya, macam-macam fi'il. Nah, fi'il ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madi, yaitu waktu lampau, dan secara terpisah fi'il madi ini ada 2 makna ya. Fi'il ini berarti kata kerja, sedangkan madi ini berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi apabila digabungkan, fi'il madi ini ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Dan yang kedua ada fi'il mudhari atau waktu sekarang. Fi'il mudhari ini adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Dan yang terakhir ada fi'il amr. Fi'il amr ini atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh
mukhatab atau lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Tanda-tanda fiil. Yang pertama ini didahului oleh huruf qad. Lafaz qad ini bisa masuk ke dalam fiil madi dan juga fiil mudhari. Dan yang kedua didahului dengan huruf sin dan saufa. Bedanya sin menunjukkan bahwa kejadiannya ini terjadi tidak lama lagi atau jaraknya dekat, sedangkan saufa ini untuk jarak waktu yang lama atau biasa diartikan dengan kelak. Adanya huruf sin dan saufa ini masuk ke dalam fiil mudhari. Yang ketiga diakhiri dengan huruf tatanits. Tatanits ini tidak memiliki arti khusus, hanya saja huruf tambahan. Tatanits ini merupakan ciri dari fiil madi. Yang keempat biasa diawali dengan huruf hamzah, ya, nun, dan ta, yaitu masuk ke dalam fiil mudhari. Dan yang terakhir adanya dhamir fa'il. Dhamir fa'il ini adalah kata ganti yang berfungsi sebagai fa'il atau subjek. Dan yang terakhir contoh dari fiil dalam kitab Talim materi ke-29. Yang pertama ini ada kata yakulu. Nah, yakulu ini artinya adalah sedang berkata atau sedang mengatakan. Menggunakan kata sedang karena yakulu merupakan fiil mudhari. Yakulu ini terdiri dari 4 huruf hijaiyah, yaitu huruf ya, huruf qaf, huruf waw, dan huruf lam. Dan yang kedua juga contoh lainnya itu ada izhab wa ta'alam. Kata tersebut ke dalam isim amr karena menunjukkan kata perintah atau kata permintaan, yaitu yang berarti pergilah kamu dan belajarlah kamu. Idhab wa ta'alam ini huruf hijaiyahnya yaitu ada alif, zal, ha, ba, waw, ta, ain, lam, dan juga mim. Sekian, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.